Amin. Haleluya. Puji Hosana bagi kita semua. Saya persilakan Ibu Dewi untuk bawakan firman. Baik, terima kasih Pak Andreas untuk waktu dan kesempatannya. Kita berdoa sejenak. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Aba, kalau kami boleh datang Tuhan, dari rumah kami masing-masing bersahati bersama-sama Tuhan, ingin memuji Engkau, ingin meninggikan Engkau, Allah Roh Kudus, biar kiranya Engkau yang ubah paradigma kami, Engkau yang terus membawa hati kami semakin hari semakin melekat kepadamu, semakin hari semakin fokus kepadamu ya Abah. Biar kiranya kami lepaskan dulu apa yang mengganggu pikiran kami, tugas-tugas kami yang lain ya Tuhan. Biar saat ini kami duduk diam ingin mendengarkan akan firman-Mu. Biar kiranya Engkau urapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan melalui bibir hamba. Biar kebenaran firman-Mu sampai kepada kami semua, baik pada hamba maupun kepada yang lain. Kau urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom Uncle Mike, Shalom Tante Cunyam, Shalom Bu Esther, Shalom Pak Andrea, Shalom Texin, Shalom Bu siapa ya, Lisa, Niana, juga Oma J semua, Bu Elma, Cikoni, Bu Esther, juga Maria, Pak Alex, sama-sama kita hari ini kita ingin sama-sama belajar. Saya pun belajar karena firman itu adalah Salam Kosim, firman itu adalah pelita, firman itu adalah pedang, firman itu ada terang bagi kita semua. Dan pada waktu Pak Andreas menyampaikan Bu Dewi yang minggu lalu gitu bawa firman ya, terus saya berpikir, aduh apa ya, saya harus bawa apa ya? Tuhan saya minta apa ya ini? Nah setiap hari beberapa masa ini saya harus jaga cucu saya gitu kan. Jadi kalau malam atau siang kita selalu berdoa. Kata-kata di dalam doanya selalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, kata dia, saya minta Tuhan supaya saya fokus sama Engkau. Fokus sama pelajaran. Fokus, kalimat fokus. Dia juga berdoa biar mama papanya fokus dalam bekerja. Semuanya fokus. Jadi kalimat fokus itu yang saya bilang anak kecil ini minta fokus sama Tuhan. Jadi dari kalimat doa dia menjadi saya tuh ada sedikit tek di hati saya. Saya membawa perikop judul daripada hari ini berfokus pada Tuhan. Nah, saya akan bukakan tokoh Alkitab siapa yang hari ini saya angkat untuk kita sama-sama belajar tentang fokus kepada Tuhan. Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini, sudah tahukah ceritanya? Pak Kosim. Ada yang tahu? Kalau saya ambil gambar ini? Bu Esther. Tatin. Siapa yang tahu? Nanti dikasih silver queen sama Pak Andrea. Baik. Nah, saya hari ini ingin sharing dari satu teladan Hana. Ya, jadi Hana ini membawa cerita. Hana itu bukan seorang figur yang seperti Esther. Hana bukan seperti Maria. Hana bukan seperti Deborah. Tapi dari Hana lahir nabi yang luar biasa, yang bisa memberkati, ya. Jadi kita lihat apa sih teladan daripada Hana? Ada 3 yang saya ambil poinnya. Kita baca sama-sama di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 kita akan kupas. Jadi satu poin pertama, Hana tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi. Ya, yang pertama poinnya Hana ya, kelihatan ya? Oi, malam Cetni.
Waduh, udah sehat nih. Baik, kita lanjut ya. Jadi Hana tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi. Nah, kalau kita baca dari 1 Samuel 1, itu di perikopnya lahirnya Samuel. Ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramataim Zodim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tahud bin Zub seorang Efraim. Nah, ayat keduanya poinnya di sini. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang seorang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Di sini persoalan. 2 istri, Hana tidak mempunyai anak, Penina mempunyai anak. Jadi kita tahu dalam kehidupan kita pun, dalam masyarakat saat ini, kalau seandainya ketumbur masalah seperti ini, tentu akan kredit, pasti akan banyak cerita, banyak tantangan. Nah, tapi bagaimana kita lihat figur daripada Hana? Dia tidak emosi. Nah, ayat 3 di situ katakan orang itu dari tahun ke tahun pergi. Jadi Elkana meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Jadi Elkana sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, semesta alam di Silo. Di sana ia menjadi imam Tuhan. Ialah kedua anaknya Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, ayat 4 dikatakan di situ, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, ya, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Bagaimana dengan Hana? Di ayat 5 dikatakan, meskipun ia mengasihi Hana, Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. That is problem. Kandungan Hana sudah ditutup. Jadi jadi Elkana lebih condong membagi apa berkat yang dia ada kepada si Penina. Mungkin dia pikir, oh ya ini perlu makan, anak dia perlu begini karena jumlahnya lebih banyak daripada Hana ya, hanya sendiri gitu kan. Nah, terus ayat 5 dikatakan meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan ya tadi kan. Ayat 6 dikatakan tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, ini Penina selalu istilahnya meledekin. Membuat supaya itu kan lihat kan pembagianku seperti ini banyak. Kamu sih gitu kan nggak punya anak. Rasain lo, mungkin bahasanya seperti itu ya. Nah, tetapi apa bagi Hana? Dia tidak hiraukan. Nah, ayat 7 dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap hari Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana tidak membalas. Adakah kalimat Hana berantem, Hana membalas, atau Hana membalikan kalimat itu kepada Penina? Tidak ada. Hana tidak membiarkan dirinya emosi. Jadi mungkin kalau seandainya kita terapkan di dalam diri kita, mungkin di dalam keseharian, ada sesuatu yang kita nggak dapat, ada sesuatu yang kita nggak dapat, orang lain dapat. Mungkin ada orang yang kesel, emosi. Kenapa sih aku jadi begini? Dia padahal cuma begitu loh. Kok aku nggak, sebenarnya aku udah seriously, aku udah sungguh-sungguh, aku nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, itu mungkin orang yang kesel, akhirnya orang jadi sesuatu yang membalas kejahatan atau membuat onar, membuat macam-macam. Tapi Hana tidak. Hana tidak membalas apa yang Penina lakukan terhadap dia. Tetapi poin kedua, Hana berdoa kepada Tuhan. Ayat 8 di situ dikatakan, nanti saudara lihat sendiri ya, saya nggak cuplik di sini, tapi saudara amati, dibuka, mungkin kalau ada yang Alkitab atau Alkitabnya atau dengerin saya ngomong, saya bacakan. Lalu ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Ya bahasanya. Dan mengapa engkau tidak mau makan? Hana nggak mau makan. Kenapa engkau nggak mau makan?
Mengapa hatimu sedih? Katanya. Terus, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi si Elkana bilang, aku sayang kamu loh bahasanya. Kamu nggak usah khawatir, aku tuh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Yang penting aku sayang kamu, bahasanya seperti itu. Tapi mungkin bukan itu yang Hana pengen, bukan itu nilai yang Hana sedang rindukan mungkin ya. Ayat 9 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Nah, di sini that's the point ya. Di sini poin kedua, di hari ayat 10 ini, Hana berdoa kepada Tuhan. Buktinya apa? Ayat 10 di situ dikatakan, dan dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Hana pada saat dia disakiti Penina, pada saat dia dibully bahasanya mungkin, dia tidak membalas dengan Penina, tetapi dia ngadu sama Tuhan. Dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia pun nggak ngadu sama Elkana. Dia nggak bilang, itu Elkana suamiku, itu Penina maduku demikian. Itu tidak ada cerita di dalam sini. Yang pasti dia dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia lampiaskan mungkin apa yang rasa di hati dia sama Tuhan. Aku begini Tuhan, aku nggak punya anak Tuhan, aku rindu Tuhan. Dia terus mengutarakan apa yang dia pengen sama Tuhan. Di ayat 11 dikatakan kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepadamu Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dia bernasar kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, seandainya engkau memberikan kepada aku. Saat itu dia belum terima. Tetapi dia percaya, dia mengadu kepada sumber berkat, sumber segalanya. Dia katakan di situ, Tuhan semesta alam. Dia tahu bahwa alam semesta ini dia Tuhan yang menciptakan. Manusia dia ciptakan, semua keberadaan alam semesta ini Tuhan yang ciptakan. Jadi dia hanya mengadu. Kalau seandainya engkau kasih aku anak Tuhan, anak laki-laki, aku akan serahkan kepadamu Tuhan. Di situ, di ayat 12 di situ dikatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Jadi mungkin mulutnya komat kamit. Dia hanya berdoa di dalam hatinya, tidak terdengar suaranya. Dia hanya komat kamit aja gitu. Ayat 13 dikatakan, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya, dia menyangka Hana mabuk. Imam Eli, ini orang kenapa ya komat kamit ya? Kok mulutnya komat kamit, tapi nggak kedengeran apa yang dia katakan? Karena Hana tahu, nggak perlu orang tahu. Yang penting yang punya alam semesta, yang tahu tentang apa yang dia rindukan. Terus lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah diburu daripada mabukmu. Itu kata Imam Eli kepadanya. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur aku pun tidak minum yang memabukkan. Tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Jadi Hana itu benar-benar dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana nggak tahu apa lagi yang harus dia bicarakan. Saya percaya juga kita kadang-kadang menghadapi persoalan yang mungkin berbeda motifnya seperti Hana. Mer mungkin ceritanya, aku nggak ngerti lagi bagaimana aku harus lakukan.
Aku pengen ini, tapi keberadaannya demikian Tuhan. Tuhan pemilik alam semesta. Kita lihat Hana, dia cuman berdoa dalam hati. Walaupun mulutnya komat kamit, dia berseru kepada Tuhannya. Dia berseru, dia menjerit kepada Tuhannya. Dan di sini poinnya, that is point. Hana fokus kepada Tuhan dan membawa Samuel kepada Tuhan. Akhirnya ya, di ayat 14 di situ dikatakan, ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Siapapun kita yang ada di Zoom ini, saya percaya kalau apapun persoalan kita, nggak perlu orang banyak tahu. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Firman-Nya sudah mengatakan kunci pintu. Kita bercerita sama dia. Sakitkah kita? Persoalan apakah kita? Karena kalau kita cerita sama orang, ada orang yang mungkin belum sepaham. Ada orang yang pemikirannya beda pendapat. Ada orang yang bilang segala macam orang pendapatnya orang itu hak-hak orang gitu. Tetapi kalau boleh saya katakan, kita datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kerendahan hati kita. Seperti Hana, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, dia berkata lagi, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, dia bilang sama Imam Eli. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berbicara demikian lama. Jadi udah numpuk kayaknya. Numpuk banget. Dia datang ke rumah Tuhan, ke bait suci Tuhan. Di situ ada Imam Eli. Dia bercerita sama Tuhan karena dia anggap hadirat Tuhan ada di sana. Dia bercerita. Dia bilang semuanya udah rasanya mungkin numpuk. Tuhan, aku pengen cerita. Aku bukan orang mabuk. Aku bukan perempuan dursila. Tapi aku ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi dia bercerita sama Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, jawab Imam Eli ya, pergilah dengan selamat. Artinya dia diberkati. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta padanya. Wah, luar biasa banget. Jadi penegasan dari Imam Eli, ya sudah, kamu pergi. Apa yang Allah Israel akan memberikan kepada kamu, apa yang kamu minta. Jadi doa-doanya walaupun Imam Eli nggak dengar mungkin ya, tapi dia percaya Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha dahsyat, Tuhan Maha kuasa yang mendengar setiap seruan hati orang-orang yang hancur hati. Orang-orang yang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayat 18 dikatakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Nah, di sini. Ini poin. Pada waktu Imam Eli sudah mengatakan, ya sudah, bahasanya kamu tenang. Pasti Tuhan mendengar doamu. Hati dia tenang. Ayat 18 mengatakan sesudah itu, berkatalah perempuan itu, dia berkata sama Imam Eli, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan kepadamu. Dengan rendah hati loh. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya mukanya tidak muram lagi. Tuhan memberkati dia dengan orang yang ceria. Orang yang tidak bersungut-sungut. Orang yang tidak asam-asam. Orang yang tidak muram. Karena dia percaya dari sinar mukanya, dia sudah tahu Tuhan jawab doa dia. Tuhan mengerti apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi kerinduan dia. Ya, di situ ayat 19. Nah, di sini dia. Ayat 19 coba. Pak Kosim bisa baca ayat 19.
Masih ada kah? Oke deh, kalau gitu saya baca ya. Keesokan harinya bangunlah Nggak bisa mereka. dibuka. Oh, ini Udah. dia. Oke, oh iya ya, hostnya ya. Iya, Oke, hostnya dikunci. oke. Ini dia. Bentar. Mana 19? Keesokan harinya, Sebentar. ayat 19. Sudah ketemu? Belum, Tante. Ntar. Di Alkitab ribet. 1 Samuel 1 ayat 19. Iya. 1 Samuel 1 ya. Sebentar. Aku handphone aja deh. 1 Samuel 1 ya. Ya, 1 Samuel 1 ayat 19. ya. 1 Samuel 1 ayat 19. Oke. Siap. 1 Samuel 1 ayat 19 firman Tuhannya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan Ya. ingat kepadanya. Amin. Oke. Saudara pernah ingat kejadian cerita tentang Rahel? Rahel kan sama, mirip-mirip begini loh. Iya kan? Lea bahasanya kita kalau boleh pakai dibully, dicengin lah ya. Rasain lo nggak punya anak kan gitu kan. Tapi dengan kesabaran dia, dengan kesedihan dia, dengan pengaduan dia mungkin ya, Tuhan ingat. Nah di sini Hana setelah bersetubuh dengan Hana suaminya, dengan istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi Tuhan ingat karena apa poinnya? Poinnya di sini dia sujud menyembah di hadapan Tuhan. Jadi ibadah itu penting, menyembah Tuhan itu penting. Apapun yang menjadi persoalan kita, kita jangan bermuram muka. Menyembah Tuhan itu penting, datang kepada Tuhan itu penting. Katanya pagi-pagi, terus dia menyembah Tuhan, dia sujud dan Tuhan ingat akan Hana, akan kandungannya. Nah, ayat 20 di sini dikatakan. Di ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan itu tidak berlama-lama. Bila kita fokus sama Tuhan, maka janjinya itu tidak berlama-lama. Seperti yang Hana dapat itu Tuhan tidak berlama-lama. Di ayat 21 tuh Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Jadi dia tidak pernah lupa akan janji-janji Tuhan. Dia bersyukur, mengucap syukur akan keberadaannya. Nah, setelah itu ayat kita lompat ke ayat pada waktu Samuel nanti saudara baca ya di situ ya di ayat 24, 25 ada persembahan ya akhirnya Samuel dibawa ke Imam Eli gitu kan. Terus ayat 28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana sambil menyembah kepada Tuhan. Jadi di sini pada apa yang sudah dijanjikan sama Hana, kalau Samuel lahir dia akan serahkan kepada Tuhan. Dan itu adalah di mana di rumah Imam Eli sebagai imam yang dia serahkan untuk Samuel tinggal bersama Imam Eli. Jadinya kalau kita pikir nih sekarang ya, Hana sudah sekian tahun tidak punya anak. Pada waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih dia fokus sama Tuhan. Tuhan kasih apa yang menjadi doa dia, tetapi dia tidak memiliki semuanya. Dia bukan pemilik yang tunggal, artinya Samuel adalah milik Tuhan dan dia serahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau pakai terhadap
Tuhan terhadap Samuel. Nah, kita lihat di sini ya, dari seorang Hana lahir tokoh Samuel. Samuel lahir dari rintihan doa ibu yang awalnya mandul dan dimadu. Samuel adalah pelayan di bait Allah yang mendengar panggilan Tuhan saat masih muda. Itu kita baca di 1 Samuel 3 itu kalau nggak salah, 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 9. Samuel mendapat jabatan nabi, 1 Samuel 3 ayat 20. Samuel juga yang mengurapi Saul dan Daud raja Israel. Samuel merupakan tokoh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, artinya gini, siapakah Hana? Poinnya di sini, Hana tidak menjadi satu keistimewaan, tetapi dari Hana lahir tokoh yang luar biasa. Dari Hana, dari rintihan doa Hana, itu lahir tokoh yang dipakai Tuhan, yang bisa meneguhkan, yang bisa Tuhan pakai saat itu kan firman Tuhan tuh belum seperti kita bisa baca ya. Tapi Tuhan, kita tahu di situ pada waktu Samuel dipanggil sampai 3 kali. Imam Eli tahu, oh akhirnya tahu, oh iya kamu itu suara Tuhan. Kamu tanya apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau. Artinya Samuel kecil itu sudah dipakai sama Tuhan. Daud sama Saul itu diurapi sama Samuel. Jadi luar biasa dari seorang ibu yang mungkin kategorinya dibully, seorang yang dihina mungkin, yang ya dicengin lah, digimanain ya, tapi dia tidak emosi. Dia tidak membalas sakit hati dengan apa yang dia disakiti, tidak membalas dengan kejahatan. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia menyerahkan hidup dia kepada Tuhan, dan dia bilang, Tuhan kalau memang ini kejadian, Engkau memberkati aku akan menyerahkan semua yang ada ini buat Engkau Tuhan. Itu mungkin kita saudara. Jadi saat kita fokus sama Tuhan, di ayat di Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Ya, di Mazmur 123 ayat 2 dikatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menyerahkan hidup kita, fokus sama Tuhan, kita tidak pusingkan dengan keberadaan kita. Mungkin kita ini hari ini kurang makan mungkin nggak maksimal, katakan kalau memang susah. Mungkin kita sakit, tapi kita tidak fokus kepada sakit kita fokus kepada sumbernya, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber yang memberikan nafas kita, sumber yang menciptakan alam semesta, sumber yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Kita fokus kepada sumbernya. Kita percaya pada saat kita fokus sama sumbernya, itu semua yang kita pingin, itu semua keberadaan kita seperti dibalik, seperti membalikkan telapak tangan. Yang sudah lama, katakan kandungannya ditutup, anak Phineas itu sudah besar-besar, harapan kecil kayaknya nggak mungkin Tuhan bisa buat. 1 tahun kemudian, di tempat yang sama, dia menyerahkan Samuel di tempat Imam Eli menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman ini simpel. Tapi kita lihat teladan dari Hana. Kita terapkan dalam diri kita. Dan saya juga menerapkan dalam diri saya. Mungkin ada hal-hal yang kita kadang-kadang, kenapa ya Tuhan? Jadi kesel atau bagaimana. Tapi percayalah, dari seorang kita yang tidak ada apa-apanya, mungkin kita akan melahirkan keturunan kita yang bisa dipakai Tuhan. Mungkin nanti dari Kosim, anaknya dipakai Tuhan. Mungkin kita sekarang sudah tua,
Tante Cundiam. Tetapi percaya dengan doa kita, dengan kita berseru-seru, bertalu-talu, mengerang kepada Tuhan, ya kita percaya, kita yakin Tuhan akan memakai keturunan kita. Seperti Hana, Samuel luar biasa dipakai Tuhan. Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena seruan doa daripada Hana. Nah, jadi kita jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, kita sebagai peratap-peratap. Ya, kita meratap sama Tuhan. Apapun kendala dalam doa kita. Pada waktu kamu menghadapi persoalan dari anakmu, kamu hanya meratap sama Tuhan. Meratap kepada sumbernya. Minta kekuatan dari sumbernya. Nggak usah pusingin orang, nggak usah banding-bandingin orang. Oh, orang ini kayak gini ya, ini orang bahagia begini. Hidup itu kadangkala seperti fata morgana. Kelihatannya indah. Yang tahu fata morgana coba angkat tangan. Tahu? Uncle Mike tahu pakai fata morgana ya? Kayaknya itu airnya bagus banget. Kayak laut di aspal ya. Nancy, pada waktu Nancy samperin, itu nggak ada. Itulah kehidupan kita. Kelihatannya mungkin indah. Seperti kita di dalam perkumpulan atau di dalam rumah, kita nggak pernah, kan ada pujian mengatakan, tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji, lautan tenang. Tetapi Dia berjanji, kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Tuhan senantiasa pelihara kita semua. Tuhan nggak pernah janji hidup kita tuh selalu mulus. Tetapi Dia berjanji, Dia akan setia. Dia akan menemani di kala kita duka. Dia akan menghidupi kita di kala kita kekurangan. Tuhan bilang, Tuhan bisa kirim burung gagak dalam keadaan kita hampa. Tuhan bisa kirim kita penghiburan. Tuhan bisa kirim kita kesembuhan. Tuhan kasih. Bahkan yang sudah hilang pun Dia akan gantikan. Jadi kita punya Allah yang dahsyat. Jangan lepaskan Dia. Jangan tinggalkan Dia. Pegang selalu. Fokus kepada Tuhan. Sumber kekuatan Bapak, Ibu, dan saya. Kita nggak tahu semuanya perjalanan kita sampai di mana. Stephen, fokus sama Tuhan. Fokus kepada sumber mujizat. Kita nggak usah cari mujizat di mana. Oh, katanya di mana, di mana. Tapi kita pegang pada sumber mujizat. Adonai Elohim yang senantiasa menuntun perjalanan hidup saudara dan saya. Sampai Shekinah glory itu kita bisa menikmati di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, kalau memang hari ini nggak ada sesuatu yang lebih baik, tapi percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun persoalan kita, ya hari ini selalu perkatakan seperti doa cucu saya bersyukur ada motivasi dari dia. Fokus. Kasih saya fokus Tuhan. Biar saya fokus Tuhan. Dalam pelajaran saya dia sebut. Dalam saya menghadapi apa, dia berdoa buat fokus mama papa dia di dalam dia bekerja. Dia berdoa saat itu, saat kemarin kan mamanya lagi tugas di luar. Tolong Tuhan, dia di hotel pun, dia dimanapun, biar dia fokus sama Tuhan. Luar biasa. Jadi biar kiranya apa yang saya sharingkan malam hari ini
kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama bisa menikmati kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam setiap kita. Satu catatan, fokus kepada sumbernya. Fokus. Jangan hiraukan yang lain, apalagi perkataan yang sia-sia. Ya. Ini sharing firman yang dari saya. Mungkin ada yang mau tambahkan? Mungkin ada yang mau bertanya? Sebelum nanti kita berdoa. Bu Dewi, Iya, boleh. Bu Dewi mau doa dulu ya? Mau tutup dalam doa dulu. Doa untuk firman-Nya aja ya. Ya, ya. Oke, baik. Saya berdoa. Bapak Surgawi, hamba telah berhenti berbicara ya Aba. Biar kiranya Roh Kudus terus yang Engkau materaikan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam kami dengar akan firman-Mu. Biar kiranya teladan daripada Hana ini menjadi satu kekuatan. Agar kami bisa sama seperti apa yang telah Engkau tunjuk, apa yang Engkau telah ceritakan di firman-Mu. Dia tidak emosi, dia tidak hiraukan apa kata orang, dia tidak hiraukan apa yang madunya membuli dia, tapi dia tahu bahwa di balik semua itu ada kekuatan yang dahsyat yang dari Tuhan. Dia hanya fokus menghampiri tata kudus-Mu. Dia hanya menyerahkan hidupnya. Dia hanya berdoa kepadamu ya Abah. Biar kiranya Tuhan firman ini juga menjadi contoh buat kami. Biar kiranya kami hanya fokus kepada Engkau. Hamba tidak tahu apapun yang menjadi persoalan kita masing-masing Tuhan. Tapi biarlah persoalan itu Tuhan boleh lalu ya Abah. Kami hanya fokus kepada Engkau karena kami percaya segala persoalan itu akan ada masanya, ada waktunya berlalu Tuhan. Tapi Engkau yang tidak akan pernah berlalu dari kami. Engkau yang selamanya, Engkau yang kekal, Engkau yang tanpa batas Tuhan, yang akan terus memimpin kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Biar kiranya Engkau materaikan firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.